Rahayu, 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 rahayu sakuing dumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Dino Limo. Seperti di dalam keterangan-keterangan saya yang lalu, leluhur kita apabila menemukan masalah-masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah yang bersifat kolektif untuk kebersamaan, maka jalan yang ditempuh adalah yang pertama, memohon petunjuk yang dilakukan dengan cara-cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan atau melaksanakan ritual-ritual sebagai bentuk agar mendapatkan sebuah petunjuk. Oleh sebab itu, saya akan menceritakan sebuah permasalahan yang ada di Desa Kliwon. Di Desa Kliwon ada masalah karena pertumbuhan penduduknya semakin hari semakin cepat, sehingga terasa penduduk yang ada di Desa Kliwon ini semakin hari semakin sesak rasanya. Nah, seiring dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat, maka banyak masalah yang timbul. Utamanya adalah masalah perselisihan antar anggota masyarakat. Dan juga yang paling sering dilakukan, permasalahan-permasalahan yang timbul ini disebabkan karena adanya maling dan juga laku-laku sedeng. Yang dimaksud laku sedeng itu adalah laku serong. Nah, oleh sebab itu Resi Jatimurti kemudian menyelenggarakan sebuah upacara. Upacara yang ditujukan untuk memohon petunjuk kepada Sang Hyang Tunggal. Apakah permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini disebabkan karena apa? Dan kemudian memohon petunjuk solusi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Kliwon. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya upacara dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Desa Kliwon. Semua ubo rampe dipersiapkan. Pujo dan puji dilantunkan. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Nah, oleh sebab itu, setelah upacara ini berlangsung dengan baik dan rupa-rupanya upacara ini berhasil, karena masing-masing orang yang hadir di tempat itu, terutama adalah Resi Jatimurti, yaitu Empu Rati, serta 7 muridnya, bersama dengan 7 pimpinan Desa Kliwon. Semuanya dalam keadaan senang setelah menyelesaikan upacara itu. Rupa-rupanya Semar sudah hadir.
Artinya adalah petunjuk semune kang samar-samar. Ini sudah hadir dan sudah masing-masing orang sudah menerima pesan dari Semar. Setelah upacara selesai, maka diadakanlah pertemuan 14 orang. Ditambah 1 orang, yaitu Resi Rati, jumlah seluruhnya menjadi 15 orang. Resi Rati selaku sesepuh dengan jabatan sebagai seorang Jatimurti, maka tidak serta-merta kemudian memutuskan bahwa saya mendapatkan petunjuk Semar begini. Tidak. Tetapi Resi Jatimurti, yaitu Resi Rati, kemudian menggali satu persatu apa yang dipesankan Semar untuk masing-masing pribadi, yaitu 14 orang. Setelah masing-masing orang mengemukakan petunjuk yang diperoleh setelah melakukan ritual, maka petunjuk itu akan dipilah-pilah. Yang sama dikelompokkan dengan yang sejenis. Nah, setelah itu ditimbang-timbang oleh Resi Jatimurti sesuai dengan petunjuknya sendiri. Maka setelah itu diputuskan permasalahannya, tetapi dengan cara terbuka. Saat itu, karena permasalahan-permasalahan yang diakibatkan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, kemudian setiap hari terjadi kemalingan dan juga perbuatan-perbuatan sedeng, maka petunjuk yang diperoleh dari Hyang Semar, yaitu semune kang samar-samar, adalah untuk memindahkan sebagian penduduk ke arah timur. Nah, setelah itu diputuskan bahwa sebagian penduduk ada yang dibawa ke sebelah timur Desa Kliwon. Mereka melakukan gotong royong untuk perpindahan orang-orang dari Desa Kliwon menuju ke sebelah timur Desa Kliwon. Setelah terbentuk sebuah kelompok orang-orang yang ada di sebelah timurnya Desa Kliwon, maka oleh Resi Rati, orang-orang yang berada di sebelah timur Desa Kliwon itu kemudian diberi nama Desa Legi. Nah, ternyata setahun setelah dilakukan perpindahan pengurangan penduduk dari Desa Kliwon dan kemudian terbentuk desa baru yang namanya Desa Legi, ternyata petunjuk yang berasal dari semu kang samar-samar ini, yaitu Hyang Semar, ternyata benar. Kriminalitas yang ada di Desa Kliwon drastis berkurang. Demikian juga yang ada di desa yang baru, yaitu Desa Legi. Di sana pun juga aman, ayem tentrem, tidak ada, yaitu pencurian dan perbuatan-perbuatan sedeng. Nah, oleh sebab itu, akhirnya 14 orang ini berkumpul kembali. Kemudian meneruskan petunjuk yang telah dilaksanakan, yaitu pembuatan desa yang ada di sebelah timur Desa Kliwon, yaitu yang disebut dengan Desa Legi. Maka sekarang, karena pertumbuhan penduduk yang ada di Desa Kliwon ini terus berkembang,
maka dibuat lagi desa di sebelah selatan, desa Kliwon. Maka desa yang berada di sebelah selatan desa Kliwon itu kemudian diberi nama Desa Paing. Dan setahun kemudian dibuat lagi desa di sebelah baratnya desa Kliwon. Maka desa yang ada di sebelah baratnya desa Kliwon itu diberi nama Desa Pon. Dan setahun kemudian dibuat desa baru lagi di sebelah utaranya desa Kliwon yang diberi nama Desa Wage. Nah, sekarang sudah terbentuklah komunitas yang lebih luas. Di tengah ada desa Kliwon, kemudian di sebelah timur desa Kliwon ada Desa Legi, kemudian di sebelah selatan Desa Kliwon ada Desa Paing, kemudian di sebelah baratnya Desa Kliwon ada Desa Pon, dan di sebelah utara dari desa Kliwon itu diberi nama Desa Wage. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang saat itu, masyarakat saat itu menyebutkan bahwa yang namanya Legi itu ada di timur. Kemudian menyebutkan yang ada di selatan adalah Paing. Sedangkan yang ada di sebelah barat adalah Pon. Dan yang menyebut di sebelah utara adalah Wage. Dan akhirnya penyebutan-penyebutan ini menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kalau ada orang menyebutkan Wage itu ada di mana, maka Wage dijawab ada di utara. Kalau ada orang mengatakan di mana letaknya Legi, maka orang mengatakan Legi itu ada di timur. Pon ada di barat dan Paing ada di selatan. Dan Kliwon sendiri dianggap sebagai pusernya atau pancernya. Maka Kliwon letaknya ada di tengah. Nah, inilah proses terjadinya sebuah kebiasaan untuk menghitung arah. Dan lahirnya sebuah hitungan yang disebut dengan Poncoworo, yaitu 5 hari. Karena saat itu kalau orang-orang itu belanja, itu semuanya datang ke Kliwon. Orang Paing, orang yang berasal dari Pon, orang yang berasal dari Wage, orang yang berasal dari Legi, itu semuanya datangnya ke Kliwon. Karena pasarnya ada di Kliwon. Nah, perekonomian seperti ini oleh Sang Jatimurti akhirnya diatur supaya tidak terjadi perjubel-jubelan atau sesak-sesakan di dalam pembelian di pasar. Saat itu pasarnya bersifat pasar kerempiang. Nah, akhirnya diaturlah. Setelah nanti orang-orang itu pada hitungan yang kelima semuanya berbelanja di Kliwon. Setelah besoknya belanjanya ke Legi, akhirnya terbentuklah pasar Legi. Setelah itu di hari yang berikutnya maka semua berbelanja ke Paing. Dan selanjutnya berbelanja ke Pon, dan yang terakhir belanjanya ada di Wage. Sehingga 5 hari itu berputar. 5 hari berputar dan terbentuklah sebuah pasar
yang berdasarkan pasaran. Sehingga ada pasar Legi, ada pasar Paing, ada pasar Pon, ada pasar Wage, dan ada pasar Kliwon. Terbentuklah sebuah ekonomi yang merata di antara desa-desa yang ada saat itu, yaitu 5 desa. Nah, oleh sebab itu, untuk merukunkan orang-orang di 5 desa itu, maka Resi Jatimurti kemudian memberikan sebuah penetapan bahwa Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon itu dianggap sebagai sedulur papat Panceri Kliwon. Jangan lupa, sedulur papat Pancer Kliwon. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan di antara 5 desa ini dirukunkan, diakrabkan, dan semuanya dipersaudarakan. Karena memang asalnya satu saudara. Sedulur papat Kalimo Kliwon. Ini merupakan persaudaraan desa yang ada saat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang menganggap bahwa penemu Dino Limo atau yang disebut dengan Ponco Woro adalah Resi Rati. Sampai sekarang orang-orang Jawa di dalam menghitung arah, yaitu Legi manggon ana ing wetan, Paing manggon ana ing kidul, Pon manggon ana ing kulon, Wage manggon ana ing lor. Maksudnya adalah Paing misalnya, Paing ana ing kidul, artinya kidule Kliwon. Pon ana ing kulon, maksudnya adalah kulone Kliwon. Dan seterusnya. Itu adalah sejarah terbentuknya Poncoworo atau Dino Limo dan terbentuknya sebuah pasar Kremping yang disebut dengan pasaran. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa selalu menyebutkan Dino Pasaran. Karena 5 hari itu adalah sebuah pasar yang terus berputar. Yang pindah-pindah ke sana pembelinya. Dan pasarnya pun juga bergantian. Agar terjadilah yang disebut dengan pemerataan. Pemirsa dimanapun Anda berada, seiring datangnya orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha yang berasal dari India, maka orang-orang Jawa saat itu belum mengenal yang namanya hari yang jumlahnya 7. Sabto Woro belum ada. Nah, datangnya Hindu dan datangnya Buddha, maka membawa bahwa hitungan hari itu ada 7 yang disebut dengan Sabto Woro. Nah, akhirnya 7 hari ini ditangkap oleh nenek moyang kita, kemudian diberi nama. Hari yang pertama namanya adalah Radite. Kemudian hari yang kedua namanya adalah Somo. Kemudian hari yang ketiga namanya adalah Anggoro. Hari yang keempat diberi nama Budo. Kemudian hari yang kelima diberi nama Respati. Dan hari yang keenam diberi nama Sukro.
dan hari yang ketujuh diberi nama Saniscoro. Nah, akhirnya terjadilah kolaborasi antara Saptoworo, Radite, Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, dan Saniscoro dengan Poncoworo, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sehingga pada zaman dahulu orang menyebutkan Radite Kliwon, bukan Ahad Kliwon, tapi Radite Kliwon. Sukro Legi, bukan Jumat Legi, tapi Sukro Legi. Nah, itulah nenek moyang kita sudah mempunyai, yaitu Poncoworo, yaitu hari yang jumlahnya 5, dan Saptoworo, hari yang jumlahnya 7. Dan ini berlangsung begitu lama. Setelah kedatangan orang-orang Islam, maka terjadilah perubahan. Terjadilah perubahan tentang nama dari 7 hari. Yang asalnya Radite kemudian diganti dengan Ahad. Somo kemudian diganti dengan Senin. Anggoro dirubah menjadi Seloso. Budo dirubah menjadi Rebu. Respati dirubah menjadi Kemis. Sukro dirubah menjadi Jumat. Dan Saniscoro dirubah menjadi Sabtu. Nah, sampai sekarang masih berlaku. Dan di negara lain belum ada yang namanya Poncoworo. Dino Limo itu tidak ada dan tidak dikenal. Hanya di Jawa. Bahkan di Sunda juga tidak mengenal. Di luar Jawa tidak mengenal tentang Poncoworo, yaitu 5 hari. Nah, akhirnya di Jawa dikolaborasikan antara Poncoworo dengan Saptoworo, maka terjadilah yang disebut dengan Salapan Dino. Salapan Dino yaitu 5 dikalikan 7, ada 35 hari. Maka 35 hari itulah yang disebut dengan Salapan Dino. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah keterangan singkat tentang Dino Limo, sejarahnya, dan Saptoworo. Poncoworo dan Saptoworo ini sampai sekarang masih berlaku, hanya selisihnya yang Poncoworo masih tetap sesuai dengan aslinya, sedangkan Dino Pitu sudah berubah namanya, mengambil nama sebutan dari Arab. Ahad, Isnain, Salasa, Arba, kemudian Kamis, Jumat, dan Sabat. Itulah sejarah singkat tentang Dino Limo dan Dino Pitu, kemudian berlaku sampai sekarang. Hanya penyebutan Saptoworo yang sekarang sudah mulai pudar. Oleh sebab itu, mulai sekarang harus diingat-ingat bahwa orang Jawa memiliki hari. Hari yang pertama disebut dengan Radite. Kemudian yang kedua adalah Sumo. Kemudian yang ketiga Anggoro. Yang keempat Budo. Yang kelima Respati. Yang keenam Sukro. Dan yang ketujuh adalah Saniscoro. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada,
ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Rahayu, 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 Rahayu Sagunging Dumadi.